Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi 'alima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yazunnu an tablugha bihi ma balagtu fayaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ma yazunnu an tablugha bihi ma balagtu fayaktubullahu alaihi biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah jamaah sekalian, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringi salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan kitab Afatul Lisan. Kemarin kita sudah sampai pada bab yang ketiga, yaitu al-khawdu fil batil, perbincangan percakapan dalam kebatilan. Yang sekarang al-afatur rabi'ah al-mira' wal jidal, yaitu al-mira' itu kalau bahasa Jawanya itu parapadu. Parapadu itu berarti hampir serupa dengan berdebat. Wal jidal kan perdebatan. Orang yang adu argumen, yang hobi berdebat. Ternyata ini masuk bagian daripada afatul lisan, atau sesuatu yang berpotensi untuk menghancurkan karir kita, menghancurkan diri kita, dan berpotensi untuk menjauhkan orang-orang baik di sekitar kita. Wa dzalika munhiyun anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la tumaru akhaka wa la tumayizuhu wa la tumayizahu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifu. Rasul sampaikan karena yang begitu termasuk dilarang. Jadi adu debat, adu argumen ini Rasul menyampaikan wa dzalika munhiyun anhu, itu lebih baik dijauhi. La tumaru akhaka wa la tumayyizahu wa la ta'iduhu mau'idan, jangan kalian berdebat dengan saudara kalian, wa la tumayyizahu, dan juga jangan banyak bercandaan yang tidak berguna. Wala ta'idhu, dan jangan berjanji, mau'id, dan jangan janji, fatukhlifu, kemudian kalian ingkari. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalla qaumun ba'da an hadahumullahu illa utul jidal, tidaklah sesat sekelompok kaum setelah Allah anhadahum, Allah berikan hidayah kepada mereka, illa utul jidal, kecuali orang yang hobi berdebat. Orang tidak akan sesat setelah Allah berikan hidayah kecuali orang yang hobi berdebat. Jadi nggak baik kita senangannya debat. Kenapa? Sahabat Bilal menyampaikan, wa qala Bilal bin Sa'id, idza ra'aitar rajul
idza ra'aitar rajula lajuhan mumariyan mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu. Bilal bin Sa'ad menyampaikan, idza ra'aitar rajul, ketika kalian melihat, menjumpai seorang lajuhan yang pandai berdebat, pandai adu argumen, mu'jiban yang mengagumkan, membuat kita kagum, bi ra'yihi dengan pandangan-pandangannya, faqad tammat khasaratuhu, sungguh dia sempurna kerugiannya. Makanya Islam mengajarkan ketika ada masalah, yaitu fasyawirhum fil amr, hendaklah bermusyawarah. Musyawarah, bukan berdebat, karena debat itu nggak akan ada ujungnya. Mau debat apapun itu nggak akan ada ujungnya kalau yang dinamakan debat. Makanya kalau biasanya event-event 5 tahunan itu kan, atau pas pemilihan pilpres, pilgub dan lain sebagainya, ada debat, nggak akan ada ujungnya. Semua punya argumen, semua punya dalilnya, semua punya landasannya. Lebih baik bahasa yang dipakai adalah musyawarah. Apalagi debatnya debat kusir, mau sampai kapan pun nggak akan berujung. Qala Ibnu Abi Laila, la umari sahibi fa imma an ukadzibahu wa imma an aghdabahu. Saya nggak mau berdebat dengan seseorang, kawan atau siapapun itu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau yang dia sampaikan itu salah, saya bisa mengingkarinya, atau bahkan yang dia sampaikan benar, saya juga bisa mengingkarinya, karena saya nggak akan menerima kekalahan saya. Dan apa? Wa imma an aghdabahu, terkadang dia juga akan membuat saya marah, atau saya membuat dia marah. Dari debat itu hasilnya itu, hasil perdebatan itu adalah pengingkaran, dan bisa jadi adalah permusuhan, pertengkaran. Memang benar kenyataannya. Orang-orang yang hobi debat, mohon maaf, biasanya akan dijauhi oleh orang-orang. Orang yang hobi berdebat, orang-orang biasanya akan mulai menyingkir. Kenapa? Sudah terbayang, wah ada dia, udah pasti nih bakal begini, bakal begini. Nah ini, jadi hindari hal-hal yang berpotensi untuk membuat kita didustakan oleh orang, atau kita mendustainya, atau menimbulkan perpecahan, atau menimbulkan kebencian. Kalau sudah hobi berdebat, biasanya gitu. Nanti yang biasanya akrab mulai renggang. Kenapa? Karena sudah mulai, wah kalau dia pasti begini. Nanti timbulnya perasaan nggak enak, perasaan benci, perasaan tidak suka. Wa ma warda fi zammil mira huwa kullu i'tiradin ala kullil ghair bi idhari khilalin fihi imma fil lafzi wa imma fil ma'na wa imma fi qasdil mutakallim wa tarkul mira bi tarkil inkar wal i'tirad. Jadi sudah banyak sekali yang menjelaskan tentang masalah sesuatu hal yang tidak suka dengan yang namanya perdebatan ini. Karena kullu i'tiradin ala kalamil ghair, dia akan berpaling dari omongan orang lain. Kenapa? Kalau dia terlebih argumennya kurang kuat, ilmunya kurang. Makanya dalam Islam dikenal dengan musyawarah dan bahsul masail. Musyawarah dalam setiap urusan agama atau urusan keduniawian, dan juga kemudian ada bahsul masail, membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti contoh, apa hukumnya seperti ini. Nanti akan disampaikan dalil-dalilnya berdasarkan kitab. Itu musyawarah, bahsul masail. Maka nanti akan ada ujungnya, meskipun banyak perbedaan. Beda lagi dengan debat. Makanya yang nonton di TV itu, ya udah begitu aja. Nanti kita disuruh ngambil kesimpulannya akan seperti apa,
Ya, ujungnya apa? Kalau yang udah nggak suka sama dia, mau dalilnya dia benar, tetap nggak suka. Kalau yang suka sama si satu lagi, meskipun dia salah menyampaikan argumennya, karena memang kita sudah suka, ya kita akan menyukainya. Meskipun yang dia sampaikan itu terkadang, tapi kenapa? Karena faktor rasa. Biasanya begitu, bukan benar atau salahnya. Sama dengan calon-calon kita. Kita sudah terbuai dengan calon, misalkan pemimpin kita yang digadang-gadang untuk menjadi pemimpin kita. Apapun yang dia lakukan akan kita anggap benar. Yang nggak kita suka akan dianggap salah. Pun sebaliknya. Jadi intinya perdebatan itu akan menghasilkan kebencian dan permusuhan. Karena orang yang banyak berdebat itu akan dibenci, akan dimusuhi oleh orang-orang. Meskipun yang dia sampaikan terkadang memang ada benarnya, tapi tetap saja yang namanya lawan tidak akan mengakui kebenaran orang lain. Terlebih seringkali kita itu, ini kebiasaan kita senangannya nyampaikan argumen-argumen kita, alasan-alasan kita, apapun itu. Tapi kita terkadang nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kenapa? Itulah ada faktor merasa diri paling benar, bahwa orang lain dianggap salah. Oleh karena itu, hindari hal yang berpotensi untuk merusak diri kita. Nah, ini yang al-afatur rabi'ah, yaitu al-mira' wal jidal. Perdebatan dan juga saling adu argumen yang ujung-ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kenapa? Karena akhirnya nanti biasanya timbulnya permusuhan dalam satu dengan yang lainnya. Baik, itu saja yang kami sampaikan bagi hari ini sebagai bahan buat kita untuk ke depan. Meskipun kita di posisi yang benar, apabila ada yang mengajak debat, lebih baik tinggalkan, karena tidak bermanfaat dalam kehidupan. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para orang-orang ulama-ulama salaf di zaman dahulu hingga kini, menghindari hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.